Kisah perjanjian leluhur Jawa antara Sadopalem dengan Syekh Subakir. Kisah diawali dengan adanya persidangan di Istana Kesultanan Turki Utsmaniye di Istanbul, yang dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad I. Persidangan kali ini membahas mimpi sang sultan. Menurut Sultan Muhammad, beliau bermimpi mendapat perintah untuk menyebarkan dakwah Islamiam ke tanah Jawa. Adapun mubaliknya haruslah berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Maka dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh dunia Islam waktu itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai spesifikasi keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, ahli perubatan, ahli tumbal, DLN. Titah dari Baginda Sultan Muhammad kepada mereka adalah perintah untuk mendatangi tanah Jawa dengan tugas khusus yaitu penyebaran agama Islam. Dialog antara Sabdopalem dengan Syekh Subakir yang terjadi di atas Gunung Tidak. Syekh Subakir adalah salah satu ulama yang diutus Sultan Muhammad untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Adapun keahlian Syekh Subakir adalah dalam bidang membuat dan memasang tumbal. Dialog yang penulis turunkan ini adalah dialog versi imaginer yang penulis olah dari hikayat tersebut dengan bahasa penulis sendiri. Syekh Subakir, Kisanak. Siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan. Sabdopalem. Aku ini Sabdopalem, pamomong penggembala tanah Jawan sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kadewatan para dewa, akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismo Yojati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Badronoyo dan sekarang zaman Majapahit ini, namaku dikenal sebagai Sabdopalem. Syekh Subakir, oh, berarti Kisanak ini adalah danyang penguasa tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir berasal dari tanah Syam Persia. Sabdopalem, ada hajat apa gerangan jengan diko Anda rawuh datang di tanah Jawa ini? Syekh Subakir, saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tiadalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Sabdopalem, ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Syekh Subakir, baiklah. Pada suatu malam, Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wesik ilham. Wesik dari Hyang Akaryo Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendeta, brahmana dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Sabdopalem, jadi jengan diko ini termasuk ulama itu tadi. Syekh Subakir, ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewara suci ajaran suci, amedar agama suci, yaitu Islam. Sabdopalem, bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang yaitu Hindu dan Buddha, yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Syekh Subakir, biarkan kawulo dasi rakyat yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan kepercayaan? Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran. Sabdopalem, ya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki kawulo Jowo di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha. Sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Syekh Subakir, jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana kapitayat yang ada di tanah Jawa ini. Sabdopalem, secara ringkas kepercayaan Jawa begini, manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tal, keno kinoyungopo, tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya.
Bawono Agun dan Bawono Alin, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jowo meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu, masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka, semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suung. Suung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu, tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamuja. Di salah satu bagiannya dibuatlah sentong kosong, tempat atau kamar kosong untuk arah pemujaan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat suung di situ ada yang maha berkuasa. Syekh Subakir, nah itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa, untuk memberi agiman pegangan atau pakaian yang menegaskan itu semua. Bahwa sejatinya di balik semua yang maujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat Dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebiar, kepada sesama-sesama titan atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan. Perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Sabdo Palon, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku, tatanan sudah bubrah. Para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka salin sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang bersusah payah mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edat. Syekh Subakir, karena itulah mungkin Sang Mahajawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi, wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewara suci ini di wewengkon wilayah kekuasaanmu ini. Sabdo Palon, baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Syekh Subakir, apa syaratnya itu, wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Sabdo Palon, pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma, atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ngibadah, buatlah yang wangun bangunan luarnya nampak cakragaya Hindu Jawa walau isi dalamannya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah, jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan Wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama jika sampai orang Jawa adalah Jawanya, hilang kepribadiannya atau hilang budi pekertinya yang adiluhung. Hati-hati jika sampai orang Jawa datang hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi, ingat itu. 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Syekh Subakir, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat. Betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak, karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akaryo Jagat yang menentukannya.